Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah memberikan kita nikmat, baik nikmat sehat maupun nikmat iman, sehingga saya dapat menjelaskan hasil penelitian saya pada kali ini. Kedua, salawat serta salam dijunjungkannya Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang dimana beliau telah mengubah zaman dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Pada kali ini saya akan menjelaskan penelitian saya yang berjudul pengaruh pembinaan, pendampingan, dan bantuan modal usaha terhadap peningkatan pendapatan usaha mikro mustahik dengan studi kasus program Yayasan Goceng di Lazakat Sukses Kota Depok. Seperti yang kita ketahui bahwasanya angka kemiskinan di Indonesia masih sangat besar dan harus diperhatikan. Khusus di daerah Depok itu sendiri, angka kemiskinan mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2020 sebesar 2,45%. Dengan jumlah menjadi 60,43 ribu jiwa angka kemiskinan. Dari angka kemiskinan tersebut akan berpengaruh kepada angka pengangguran yang ada di Kota Depok itu sendiri. Jika angka kemiskinan meningkat, maka angka pengangguran akan semakin meningkat. Salah satu meminimalisir angka kemiskinan yang ada di Kota Depok yaitu dengan cara disalurkannya zakat kepada pihak yang tepat. Seperti yang kita ketahui bahwasanya zakat memiliki dua jenis, yaitu zakat konsumtif dan zakat produktif. Zakat konsumtif itu sendiri zakat yang disalurkan tetapi nilainya tidak dapat berkembang di kemudian harinya. Sedangkan zakat produktif itu nilai zakat yang disalurkan akan tetapi nilainya dapat berkembang di kemudian harinya bagi penerimanya. Biasanya zakat produktif ini sendiri berbentuk usaha mikro yang dijalankan oleh penerimanya. Penerimanya ini disebut mustahik, di mana tujuannya itu agar mustahik ini memiliki pendapatan di kemudian hari. Jadi pendapatannya itu tidak hanya ketika penerimaannya saja, sekali penerimaannya saja, tetapi dapat berkembang di kemudian harinya. Permasalahan yang akan saya teliti kali ini pada program Yayasan Goceng di Lazakat Sukses, yaitu masih adanya mustahik yang tidak memiliki pendapatan, padahal jenis usahanya yang dijalankan itu sama, programnya juga sama. Akan tapi kenapa masih terdapat mustahik yang tidak memiliki pendapatan dari usahanya tersebut? Pertanyaan penelitian pada penelitian saya kali ini yaitu yang pertama, apakah pembinaan usaha berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan usaha mikro mustahik pada program Yayasan Goceng? Pertanyaan kedua yaitu, apakah pendampingan usaha berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan usaha mikro mustahik pada program Yayasan Goceng? Yang ketiga, apakah modal usaha berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan usaha mikro mustahik pada program Yayasan Goceng? Dan yang keempat, apakah pembinaan, pendampingan, dan modal usaha berpengaruh secara simultan terhadap peningkatan pendapatan usaha mikro mustahik pada program Yayasan Goceng? Kemudian tujuan penelitian pada penelitian saya kali ini yaitu yang pertama, untuk menguji pengaruh dari pembinaan usaha terhadap peningkatan pendapatan usaha mikro mustahik pada program Yayasan Goceng. Yang kedua, untuk menguji pengaruh dari pendampingan usaha terhadap peningkatan pendapatan usaha mikro mustahik pada program Yayasan Goceng. Tujuan yang ketiga, untuk menguji pengaruh dari modal usaha terhadap peningkatan pendapatan usaha mikro mustahik pada program Yayasan Goceng. Dan tujuan yang keempat, yaitu untuk menguji pengaruh secara bersama-sama atau secara simultan dari pembinaan, pendampingan, dan modal usaha terhadap peningkatan pendapatan usaha mikro mustahik pada program Yayasan Goceng. Kemudian berikut kerangka berpikir dari penelitian saya kali ini. Bisa dilihat bagaimana pembinaan atau X1 terhadap peningkatan pendapatan, kemudian pendampingan terhadap peningkatan pendapatan, modal usaha juga terhadap peningkatan pendapatan, dan ketiganya tersebut memiliki satu kesatuan terhadap peningkatan pendapatan. Sehingga hipotesis penelitian saya pada kali ini yaitu ada 4, yang mana hipotesis pertama itu pembinaan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan mustahik. Hipotesis kedua, pendampingan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan mustahik. Hipotesis yang ketiga, modal usaha berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan mustahik.
Dan hipotesis yang keempat, pembinaan, pendampingan, dan modal usaha secara simultan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan mustahik. Jenis penelitian saya kali ini yaitu merupakan penelitian yang lapangan dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Objek penelitian saya kali ini yaitu di Lazakat Sukses Kota Depok dengan jenis dan sumber data penelitian yaitu data primer yang didapat dari kuesioner yang saya sebar kepada mustahik. Populasi dan sampel. Populasi yang saya teliti pada kali ini yaitu mustahik yang mengikuti program IAM Goceng di Lazakat Sukses Kota Depok. Sedangkan sampel yang saya gunakan yaitu dengan probability sampling dengan teknik purposive sampling yang berjumlah 35 mustahik. Variabel penelitian yang saya gunakan yaitu ada 4, yang dimana ada pembinaan, pendampingan, dan modal usaha sebagai variabel X dan pendapatan usaha mikro mustahik sebagai variabel Y. Metode pengumpulan data yang saya lakukan pada penelitian kali ini yaitu dengan wawancara dan kuesioner kepada 35 orang mustahik yang mengikuti program IAM Goceng di Lazakat Sukses Kota Depok dengan skala 1-5 dari sangat tidak setuju dan sangat setuju. Analisis yang saya gunakan yaitu analisis regresi linear berganda dengan menggunakan uji validitas dan reliabilitas data. Kemudian ada uji asumsi klasik yang dimana di dalamnya itu ada uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Pengujian hipotesis saya yang saya gunakan pada penelitian kali ini yaitu ada 3. Yang pertama uji koefisien regresi atau uji T, yang kedua uji simultan atau uji F, dan yang ketiga uji koefisien determinasi atau uji R2. Berikut hasil uji validitas pada penelitian saya kali ini, yang dimana pada uji validitas ini bertujuan untuk apakah kuesioner yang saya sebarkan itu sesuai dengan pengukuran yang sedang saya ukur. Dimana alhamdulillah pada hasil uji validitas kali ini pada penelitian saya semua bersifat valid atau datanya bersifat valid sehingga R hitung lebih besar daripada R tabel. Kemudian ada hasil uji reliabilitas data pada penelitian saya kali ini, di mana uji reliabilitas kali ini yaitu untuk mengetahui keteraturan hasil pengukuran suatu instrumen penelitian, yang dimana alhamdulillah pada penelitian saya kali ini variabel pembinaan, pendampingan, modal usaha, serta pendapatan usaha mikro mustahik itu bersifat reliable atau crunchbase alpha lebih besar daripada crunchbase alpha standar, yaitu standarnya itu 0,6. Kemudian ada hasil uji asumsi klasik yang sudah saya teliti pada penelitian saya kali ini. Yang pertama ada uji normalitas, yang dimana uji ini bertujuan apakah variabel independen saya berdistribusi normal terhadap variabel Y. Dapat dikatakan normal jika hasilnya itu lebih dari 0,05. Pada penelitian saya kali ini alhamdulillah memiliki nilai 0,200 atau 0,2 sehingga lebih besar dari 0,5, yang mengartikan bahwasanya variabel X yang saya gunakan yaitu pembinaan, pendampingan, serta modal usaha berdistribusi normal terhadap variabel Y atau peningkatan pendapatan usaha mikro mustahik. Kemudian uji asumsi klasik yang kedua itu ada uji multikolinearitas. Uji ini bertujuan untuk mengukur apakah adanya korelasi antar variabel bebas atau variabel independen yang saya gunakan. Dapat dikatakan multikol jika nilai toleransinya itu kurang dari 0,1 dan nilai FIF itu lebih dari 10. Alhamdulillah pada penelitian saya kali ini nilai toleransi ketiga variabel X yang saya gunakan lebih besar, nilai toleransinya lebih besar dari 0,1 dan nilai FIF lebih kecil dari 10, sehingga dapat dikatakan bahwasanya variabel X yang saya gunakan yaitu pembinaan, pendampingan, dan modal usaha bebas dari multikolinearitas atau
memiliki korelasi di setiap variabelnya. Kemudian uji asumsi klasik yang ketiga yaitu ada uji heteroskedastisitas, yang dimana tujuannya itu untuk menguji apakah model regresi yang saya gunakan memiliki ketidaksamaan varians dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Yang dimana bisa dilihat di sini penelitian saya dapat dikatakan heteroskedastisitas karena titik-titik tersebut tersebar atau memiliki ketidaksamaan. Jika memiliki kesamaan, maka penelitian saya kali ini dapat dikatakan homoskedastisitas. Berikut hasil analisis regresi linear berganda yang pada penelitian saya kali ini, di mana tujuannya itu untuk mencari pengaruh dari dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Kemudian yaitu mendapatkan hasil yang dimana Y sama dengan konstantanya itu 8,083 plus minus 0,142 X1 ditambah 0,473 X2 dan ditambah 0,643 X3, yang mengartikan bahwasanya variabel pembinaan atau X1 tidak berpengaruh terhadap variabel pendapatan usaha mikromustahik, sedangkan variabel X2 yaitu pendampingan berpengaruh terhadap pendapatan usaha mikromustahik, dan variabel X3 berpengaruh terhadap pendapatan usaha mikromustahik. Kemudian kita masuk kepada hasil pengujian hipotesis yang sudah saya lakukan, di mana yang pertama yaitu uji koefisien regresi atau uji T, yang dimana dapat dikatakan berpengaruh positif dan signifikan jika nilai sig kurang dari 0,05 dan nilai T hitung lebih besar dari T tabel. T tabel di sini itu sebesar 2,039, sehingga dapat mengartikan bahwasanya variabel pembinaan memiliki nilai sig 0,641 dan nilai T hitung minus 0,47, yang mengartikan bahwasanya pembinaan tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap peningkatan pendapatan usaha mikromustahik. Hal ini sejalan dengan penelitian Hamdani yang menunjukkan bahwasanya pembinaan tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pemberdayaan mustahik. Sedangkan penelitian yang saya teliti tidak sejalan dengan penelitian yang diteliti oleh Nuriana yang menunjukkan bahwasanya pelatihan atau pembinaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan usaha mustahik. Kemudian, variabel pendampingan memiliki nilai sig atau signifikansi senilai 0,154 dan nilai T hitung sebesar 1,461, mengartikan bahwasanya variabel pendampingan tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pendapatan usaha mikromustahik. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang diteliti oleh Kurniawan yang mengartikan bahwasanya pendampingan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan usaha mustahik. Sedangkan penelitian yang saya teliti yaitu sejalan dengan penelitian yang diteliti oleh Hamdani yang menunjukkan bahwasanya pemantauan zakat produktif tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pemberdayaan mustahik. Kemudian variabel yang ketiga yaitu modal usaha memiliki nilai signifikansi 0,05 dan nilai T hitung sebesar 2,991, yang mengartikan bahwasanya variabel modal usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan usaha mikromustahik. Hal ini sejalan dengan penelitian Fadilah dan Widyastuti yang menunjukkan bahwasanya modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan mustahik di Basnas Jawa Timur. Sedangkan penelitian yang saya teliti tidak sejalan dengan penelitian yang diteliti oleh Wartoyo dan Nila Ernila yang menghasilkan bahwasanya modal usaha tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pendapatan usaha mustahik.
Kemudian pengujian hipotesis yang kedua yaitu ada uji simultan atau uji F. Dapat dikatakan simultan jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 dan nilai F hitung lebih besar dari F tabel. Dan dimana F tabel di sini yaitu 2,90. Dari hasil uji simultan yang sudah saya dapatkan memiliki nilai signifikansi yaitu sebesar 0,000 dan nilai F hitung sebesar 10,814, yang dapat diartikan bahwasanya variabel pembinaan, pendampingan, dan modal usaha berpengaruh secara simultan terhadap peningkatan pendapatan usaha mikro mustahik. Kemudian uji pengujian hipotesis yang ketiga yaitu ada uji koefisien determinasi atau R2. Yang dimana di sini saya memperoleh nilai R² sebesar 0,511, yang mengartikan bahwasanya variabel pembinaan, pendampingan, dan modal usaha secara simultan berpengaruh terhadap pendapatan usaha mikro mustahik dengan nilai sebesar 51,1%. Sedangkan nilai sisanya yaitu 48,9% memiliki pengaruh terhadap variabel lain yang tidak saya teliti pada penelitian saya kali ini. Kemudian kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi adalah pembinaan tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap peningkatan pendapatan usaha mikro mustahik. Yang kedua, pendampingan tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap peningkatan pendapatan usaha mikro mustahik. Kesimpulan yang ketiga yaitu modal usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan usaha mikro mustahik. Kesimpulan yang keempat yaitu secara simultan pembinaan, pendampingan, dan modal usaha berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan usaha mikro mustahik dengan nilai sebesar 51,1%. Sedangkan nilai sisanya yaitu 49,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian saya kali ini. Kemudian saran dari penelitian saya kali ini kepada Zakat Sukses Kota Depok yaitu diperlukan untuk meningkatkan bantuan yang diberikan kepada mustahik pada program mie ayam goceng secara maksimal dan merata, sehingga mustahik yang mengikuti program tersebut mendapatkan pendapatan yang sesuai dengan mustahik lainnya. Kemudian untuk penelitian selanjutnya menambahkan untuk atau mengubah variabel independen pada penelitian saya kali ini serta indikator yang berpengaruh sangat besar terhadap peningkatan pendapatan usaha mikro mustahik yang mengikuti program mie ayam goceng di Zakat Sukses Kota Depok. Mungkin sekian dari penjelasan saya kali ini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.